Selamat siang, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Baik, adik-adik sedama yang berbahagia, para siswa yang saat ini berada di rumah masing-masing. Kali ini bertemu lagi dengan Pak Guru Suyono dalam pembelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kegiatan belajar 13, yaitu balas budi. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan nama Karapata terlebih dahulu. Mari bersikap anjali. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabisata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yang pertama yaitu siswa mampu mengetahui dan menghargai budi baik dari orang lain. Kemudian yang kedua yaitu siswa mampu menerapkan cara melakukan balas budi dengan baik dan benar. Balas budi. Ya, kalau kita mengingat kalimat ini, kita mendengar kalimat ini, tentu kalimat ini sangat familiar, sering kita dengar. Yaitu setiap orang tidak bisa hidup sendiri. Setiap orang pasti membutuhkan orang lain. Setiap orang butuh bantuan orang lain, itu pasti. Tidak ada segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Ya, pada kesempatan ini, Pak Guru ingin memberikan contoh beberapa orang, sebenarnya banyak sekali tapi hanya beberapa orang yang telah melakukan perbuatan baik kepada kita atau orang yang telah melakukan jasa baik kepada kita. Siapa saja yang ingin Pak Guru bahas di sini? Yang pertama yaitu ibu. Tentu ibu ini memiliki jasa yang luar biasa kepada diri kita. Apa saja kira-kira jasanya? Sejak kita dalam kandungan, tentu ini merupakan jasa yang luar biasa dari seorang ibu. Ibu mengandung kita selama 9 bulan di dalam perutnya, kemana-mana dibawa, tidur dibawa, mandi dibawa, pergi belanja dibawa. Inilah jasa seorang ibu. Kemudian setelah mengandung, melahirkan. Nah, tentu Pak, setelah mengandung melahirkan. Ini juga jasa yang luar biasa. Apakah melahirkan ataukah secara sesar, itu jasa yang luar biasa. Kita dikeluarkan dari kandungan ibu kita. Kemudian yang ketiga yaitu menyusui. Coba bayangkan kalau kita tidak dikasih air susu ibu. Luar biasa ya pengorbanan seorang ibu. Ini adalah jasa atau kebaikan dari seorang ibu. Kemudian seorang ibu juga merawat, mendidik, membesarkan. Ini merupakan jasa yang tak terhingga dari seorang ibu. Kemudian yang kedua yaitu jasa dari seorang ayah. Apa sih jasa yang kita dapatkan dari seorang ayah? Tentu ketika kita di rumah, kita senang ada orang tua. Karena kita merasa aman, merasa dilindungi, merasa nyaman. Tidur enak karena ada ayah. Kita nyaman, merasa dilindungi. Nah selain itu, dengan adanya ayah atau dengan keberadaan ayah, ayah merupakan orang yang mencari nafkah. Kita sekolah, ayah kita yang mencari uang. Kita mau beli baju, ayah kita yang mencari uang. Kita mau beli makan, ayah kita yang mencari uang. Ini adalah jasa yang luar biasa dari seorang ayah. Kemudian melindungi anak-anaknya,
menjaga anak-anaknya, juga turut mendidik anak-anaknya. Ini merupakan jasa dari seorang ayah. Kemudian jasa siapa lagi? Yaitu jasa seorang guru. Nah, pada kesempatan ini, jasa seorang guru juga luar biasa. Apa saja jasa seorang guru ketika kita sudah berusia 6 tahun, kita diharuskan untuk sekolah, kemudian di sekolah kita diajar oleh ibu guru, bapak guru, kita dididik, kita dibimbing, kita dikenalkan pada ilmu pengetahuan, hingga akhirnya lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, bahkan sampai lulus kuliah, dan akhirnya menjadi orang yang tahu berbagai banyak ilmu. Inilah jasa seorang guru. Kemudian yang keempat yang ingin Pak Guru ambil contoh di sini yaitu jasa seorang pembantu. Tentu seorang pembantu juga memiliki jasa yang luar biasa di rumah. Ketika pagi-pagi kita sudah bangun, ketika pagi-pagi ibu kita bangun, ketika pagi-pagi ayah kita bangun, pembantu telah menyiapkan berbagai makanan, telah memasak, telah membersihkan rumah kita, hidangan telah siap. Kemudian kalau ada pakaian kotor, piring kotor, pembantu biasanya melakukan tugasnya itu membersihkan, baik membersihkan pakaian, mencuci pakaian, maupun mencuci piring-piring yang kotor. Inilah jasa dari seorang pembantu yang luar biasa. Ya, baik. Kalau tadi kita telah membahas tentang siapa saja orang berjasa, apa saja jasanya. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara kita membalas jasa mereka. Bagaimana cara kita membalas budi baik mereka. Nah, budi baik dari seorang ibu, budi baik dari seorang ayah, budi baik dari seorang guru, budi baik dari seorang pembantu, budi baik dari seorang sopir. Bagaimana cara kita membalasnya? Bagaimana kita cara membalas budi baik mereka? Nah, yang pertama yaitu ibu. Nah, kalau tadi Pak Guru sudah sampaikan tentang bagaimana jasa seorang ibu, mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui. Nah, bagaimana cara untuk membalas budi baik dari seorang ibu? Yang pertama yaitu patuh padanya, patuhlah. Kalau ibu bilang, nah bangun mandi, ya mandilah. Kemudian sopan, kalau berbicara sopan, sopan kepada ibu, hargai setiap ucapannya. Kemudian menjaganya bila ibu sakit, ibu juga bisa sakit. Kenapa demikian? Pekerjaannya luar biasa. Dari bangun pagi, menjaga anaknya, kemudian malam kalau anaknya menangis, dia juga menjaganya. Jadi di saat ibu sakit, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga beliau bila sakit. Kemudian membantu pekerjaannya bila ibu kesulitan, baik di dapur, kemudian menyapu, bantulah pekerjaannya. Ini adalah cara untuk membalas budi baik dari seorang ibu. Kemudian yang kedua yaitu seorang ayah. Bagaimana cara kita membalas budi baik seorang ayah? Setidak-tidaknya dengan kita hormat kepada seorang ayah, sopan, patuh, menyayanginya, menjaga nama baiknya. Ini merupakan cara untuk membalas budi baik dari seorang ayah. Kemudian seorang guru. Kita sudah mendapatkan berbagai ilmu dari seorang guru. Nah, bagaimana cara supaya kita atau bagaimana cara kita membalas budi baiknya? Yang pertama yaitu tentu kita sopan kepada guru. Kemudian hormat, selamat pagi Pak Guru bila bertemu. Selamat sore Pak Guru bila bertemu. Atau bila bertemu dengan guru agama mengucapkan nama budaya Pak Guru. Nah, ini adalah salah satu cara untuk balas budi atau melakukan budi baik kepada Bapak Ibu guru. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan rajin, semangat sekolah. Ini juga merupakan salah satu cara untuk membalas budi baik dari seorang guru. Ketika melihat siswanya baik, siswanya patuh, siswanya pintar, seorang guru akan bangga, seorang guru akan senang. Nah, dengan demikian ini merupakan salah satu cara atau setidak-tidaknya cara untuk membalas budi baik seorang guru. Kemudian seorang pembantu, pembantu telah membersihkan rumah kita, telah menyetrika baju kita, telah mencuci baju kita,
telah mencuci piring-piring kotor kita. Kemudian bagaimana cara membalas budi baik seorang pembantu, yaitu sama, sopan dengan pembantu, menghargai pekerjaannya. Bagaimana cara menghargai, yaitu dengan menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Kalau bangun pagi, usahakanlah kita ya setidak-tidaknya merapikan tempat tidur sendiri. Kemudian kalau pulang sekolah, sepatunya ditaruh di tempat yang semestinya, kaos kakinya ditaruh di tempat yang semestinya. Ini adalah cara untuk membalas budi baik seorang pembantu. Kemudian kadangkala kita juga memiliki seorang supir. Ke sekolah diantarkan seorang supir, kemudian kemana-mana kita diantarkan oleh sopir, pergi beli buku, beli nasi, beli makanan, diantarkan oleh seorang sopir. Nah, cara untuk menghargai atau membalas budi baik seorang sopir yaitu dengan sopan kepadanya, sopan. Meskipun dia hanya seorang sopir, tapi kita tetap sopan. Kita menghargai profesinya sebagai seorang sopir. Kemudian menghormatinya, hormati dia sebagai seorang sopir. Jangan berbicara kasar kepadanya. Jangan karena dia sopir kemudian kita berbicara kasar, tidak boleh seperti itu. Kemudian membantunya bila dia dalam kesulitan dan peduli ya. Ini adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membalas budi baik baik kepada ibu kita, kepada ayah kita, kepada guru kita, kepada pembantu kita maupun kepada sopir. Ya, adik-adik sedama yang berbahagia, para siswa yang berbahagia, demikian tadi penyampaian Pak Guru tentang balas budi. Semoga dengan uraian tadi kita jadi tahu siapa saja orang-orang yang telah melakukan budi baik kepada kita. Siapa saja orang-orang yang telah melakukan budi baik kepada anak-anak. Nah, setelah tahu siapa saja orang yang telah melakukan budi baik, kemudian kita juga mengetahui bagaimana cara kita untuk membalas budi baik mereka. Nah, tadi juga Pak Guru sudah sampaikan sedikit, sudah berikan contoh sedikit tentang video tentang seorang anak yang berutang budi pada seorang pemuda dan setelah dewasa anak tersebut membalas budi kepada pemuda yang pernah membantunya. Nah, demikian tadi. Semoga penyampaian ini bermanfaat. Kita jadi tahu siapa saja orang yang telah melakukan budi baik kepada kita. Kemudian kita tahu bagaimana harus berbuat, bagaimana cara untuk membalas budi kepada mereka. Baik, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Akhir kata, sabe sata bawanto sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.